Baik, hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang dikabulkan doanya yang tersebut dalam Al-Quran khususnya dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bagian pertama, mari kita mulai. Baik ya, di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuk, dan pahami ya kata Allah, renungkan ya, maknai dengan dalam ketika Allah menyampaikan membuat komitmen dengan semua anak cucu Adam tanpa kecuali. Kapan perjanjian ini dibuat? Dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam kandungan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam. Kecuali Adam, Bu ya. Kecuali Hawa. Karena ini asal mula manusia keduanya. Dalam usia kandungan 4 bulan itu, disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7 ayat 172 terjadi perjanjian komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi? Karena kalimatnya bersaksi. Wa asyhadahum, dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Jadi yang pertama, dalam perjanjian 4 bulan ini, pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah. Tapi yang kedua, ini yang dahsyat. Saat Allah memperkenalkan dirinya, dalam kandungan kita, usia 4 bulan itu, dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Kata Rabb ini, itu berasal dari kata ar-rububiyah, yang berarti sifat merawat, memberikan semua kebutuhan, menyayangi, memaafkan, mengasihi, mengampuni. Jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rabb. Seakan-akan Allah ingin berkata begini, hei, engkau buat perjanjian dengan saya sekarang. Engkau bersaksi, saya sebagai Tuhan, siap bersaksi, menuhankan saya. Nanti ketika kamu lahir, apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan, aku akan berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan dan itu baik, aku berikan. Bukankah ibu ketika ada kesulitan memohon kepadanya? Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah, sembuhkan ibu saya. Semua minta kan? Perhatikan, kalau ibu berdoa, doa apa paling favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina. Ya, lihat, bukankah kalimatnya dibuka dengan Rabb? Yang ingin saya sampaikan, setiap kita butuh sesuatu, kita menyebut namanya dengan kalimat Rabb. Kenapa kita katakan Rabb? Karena Allah sendiri menyebutkan dengan kalimat Rabb. Makanya ibu tuh kalau ada persoalan nagih seakan-akan ke Allah. Ya Allah, kan engkau yang berjanji kepada saya. Engkau mengatakan saya Rabb yang akan memberikan semua kebutuhan. Sekarang saya butuh ya Allah. Makanya ibu sebutkan kalimat Rabb. Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia, karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara Khalik dengan makhluk. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang gak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia gak butuh Tuhan. Makanya Allah katakan kalau punya masalah, Bu, berdoa, bukan mengeluh. Kalau punya persoalan, Bu, berdoa, bukan bikin status. Kata Allah kan, kamu doa itu, saya kasih ketenangan. Jadi Bu, gini, doa itu manfaatnya, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Tapi ingat yang paling penting kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi ini bagian pertama. Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa? Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah, bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah. Setiap dia mendapatkan sebuah persoalan, maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa. Nah, sekarang masuk bagian kedua. Kalau sudah mengerti yang tadi, persoalannya adalah bagaimana cara kita memohon kepada Allah. Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu
dan tidak tahu caranya, itu bisa keliru. Karena itu berdoa penting, cuma kita mesti tahu caranya. Yuk kita mulai bagian pertama. Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Muhammad SAW, jika ada hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, ingin mencari-cari aku. Fa inni qarib, kata Allah, katakan Muhammad SAW, katakan kepadanya, janganlah mencari, aku dekat. Ketika ibu mencari, ya Allah, saya sedang ada masalah, langsung dijawab oleh Allah, tenang, aku dekat denganmu, mau minta apa? Nah, perasaan itu hadirkan dalam jiwa kita. Ini sekarang jarang didapatkan. Jadi kalau ada masalah itu, hal pertama yang dilakukan itu belum ingat Allah itu masalahnya. Di kebanyakan manusia itu kalau punya masalah, selalu ingin yang pertama itu solusinya. Bukan Allahnya. Kan pemilik solusinya Allah. Jadi kalau kita ingat pada yang memiliki, maka apapun yang kita minta akan diberikan. Sekarang, teruskan ayatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab, mengabulkan setiap doa hambaku jika dia bermohon kepadaku. Di dalam konteks pengabulan doa, kata Allah, ketika saya akan kabulkan. Kalau kamu punya masalah, kamu berdoa, saya akan kabulkan. Doa itu sepanjang kita butuhkan, pasti akan dijawab. Itu janji Allah. Setiap orang berdoa, pasti dijawab. Nah, hanya persoalannya, seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. Falyastajibuli. Syarat pertama. Kalau doamu ingin cepat aku jawab, maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku. Jawab seruanku dengan cepat. Jadi ternyata seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa. Jadi ketika ibu diseru oleh Allah, diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah, sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita, Bu. Apa di antara kunci doa itu, Ustaz? Yuk kita lihat. Adalah jawaban dari seruan Allah. Apa di antara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bukankah kita diseru, Bu? Dipanggil 5 kali sehari untuk sholat? Apa tujuan Allah menyeru kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, gak ada ruginya. Yang rugi kita, ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fikih, ibu buka semua kitab fikih. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah salat. As-salatu hiya doa. Dan dahsyatnya dalam sehari itu 5 kali ditungguin, Bu. Mana ada manusia di buka bumi ini, buka pintu rumahnya 5 kali sehari, cuma untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Jadi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan, dia akan senang menunaikan sholat. Cuman sayang segelintir orang itu menilai sholat sebagai beban. Jadi sebagai kewajiban beban saja, makanya sholatnya nggak nikmat. Anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas. Setelah itu kemudian menggunjingkannya, bagaimana bisa dijawab? Tuntutan tinggi. Tapi datang tidak membawa prestasi, bagaimana bisa diberi? Nah ini bagian pertama. Jadi cara pertama, respon kata Allah, seruan Allah. Rumus pertama sholat. Sekarang gini, Ustadz saya sekarang paham. Sholat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di sholat saya akan memohon. Sekarang Ustadz, bagaimana cara saya merespon sholat? Kan kata Allah, saya menyeru, respon gitu kan? Awas, ibu ingin datang mengajukan proposal. Datang kepada wali kota. Bukankah ibu mempersiapkan diri? Kalau ibu dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk zikir, cepat respon. Lihat kalimatnya. Fadhkuruni adhkurkum. Kalian mengingat saya, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Jadi kalau ibu sholat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Contoh, saya ambil waktu subuh misalnya. Dalam 4.35. Nah, terus diseru 4.35 adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu diseru, ibu langsung datang. Nah, orang yang datang saat dia diseru Allah, dia pun datang kemudian untuk menyerunya, maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Dipanggil saat itu, dia menjawab. Maka Allah pun akan ingat kepadanya hanya saat dia memanggil saja. Ini yang hebat. Dipanggil 4.35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah ingat dari sejak jam 3:45. Ada orang yang belum dipanggil sudah datang menghadap Allah. Tahajud dia, zikir dulu, istighfar dulu. Ini orang, maaf ya,
walaupun dia belum memanggil Allah, Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya. Di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya, maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya. Yang celaka itu ya ini nih, dipanggil 4.35, baru bangun 5.34. Sholat subuh belum, nuntutnya udah banyak. Jadi yang pertama, respon seruan Allah, disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat sholat ya Bu ya. Ingat sholat. Saya ajarkan satu, setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah, pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sertakanlah di hati kita apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah. Kemudian sholat, kita akan katakan, ya Allah, Engkau perintahkan saya untuk minta tolong. Sekarang saya akan minta kepadamu. Nah, sekarang saya bacakan hadis qudsinya. Tersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah langsung yang berfirman lewat hadis qudsi. Perhatikan bahasanya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dalam salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala. Dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik, menjaga hak-hak aku, maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam sholat, aku akan berikan. Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, kalau hamba mulai membaca dalam sholatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah Azza wa Jalla, seketika Allah menjawab, Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba melanjutkan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab, athna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, ma sa'ala, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Yang kedua, cepat rajin istighfar, Bu. Orang yang rajin istighfar itu adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya, hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan, dia nggak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia, terus dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau benar rajin istighfar, seketika dikabulkan. Nah, kapan istighfar yang baik? Setelah tahajud sebelum fajar. Dalilnya Quran, surah ke-51 ayat 18. Jadi ibu kalau mau seperti itu, rajin tahajud dulu Bu. Setelah itu, biasakan istighfar. Itu latihan dulu, itu baru latihan. Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar, itu baru latihan. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Ya, kadang-kadang ibu mau ambil handphone, astagfirullah, itu refleks di lisan kita keluar. Ahli istighfar itu nggak direncanakan keluar di lisannya. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan. Yang ketiga, yang terakhir, ini amalan yang paling dahsyat. Nggak ngapa-ngapain, dijawab. Artinya baru terbersit, ada keinginan, jawab seketika. Amalan yang ketiga ini, amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya mencintai Allah. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam sholat pun persiapannya akan beda. Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat, dia akan perhatikan dari pakaiannya, jauhkan dari yang haram, terus cari yang paling baik yang dia kenakan. Gak akan sembarangan, dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan sholat yang benar. Bagaimana bacaan saya benar, dia belajar ngaji supaya benar bacaan Fatihahnya. Dia belajar dengan baik supaya khusyuk di dalam sholatnya. Dia pahami satu-satu. Jadi itulah 3 cara bagi kita untuk bermohon kepada Allah. Jika ingin dipercepat oleh Allah, bisa lewat sholat, bisa lewat istighfar, bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan, atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bisa paham ini? Baik. Kemudian berdoa. Tapi yang jadi masalah, Ustadz, ketika berdoa kok belum dikabulkan juga? Apa ciri doa dikabulkan? Seperti apa kita tahu doa kita dikabulkan? Itu mungkin kita bahas di episode yang berbeda insya Allah.